wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novita Arifianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja, sebab pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato, dalam buku Psikologi Umum oleh Kartini Kartono pada tahun 1996, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia, yang artinya psike, jiwa, logos, ilmu pengetahuan. Jiwa secara harfiah berasal dari perkataan Sanskerta yang berarti lembaga hidup, leven, Sebagensel atau daya hidup. Oleh karena jiwa itu merupakan pengertian yang abstrak, tidak bisa dilihat dan belum bisa diungkapkan secara lengkap dan jelas, maka orang lebih cenderung mempelajari jiwa yang memateri atau gejala jiwa yang meraga atau menjasmani, yaitu bentuk tingkah laku manusia, segala aktivitas, perbuatan, penampilan diri sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, psikologi butuh berabad-abad lamanya untuk memisahkan diri dari ilmu filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi. Yang pertama adalah psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial adalah rangkaian ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial. Apa sih contohnya psikologi sosial itu? Contohnya kemarahan, perilaku membantu, sikap sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah psikologi kesehatan. Apa sih psikologi kesehatan itu? Psikologi kesehatan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang penerapan konsep atau dasar-dasar pada masalah-masalah kesehatan. Contohnya kesehatan jiwa, kesehatan raga seorang manusia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling. Maksudnya psikologi klinis adalah salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, mendiagnosis, dan mengatasi berbagai masalah atau penyakit psikologi. Sedangkan psikologi konseling merupakan suatu psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi. Yang keempat adalah psikologi konstitusional. Apa sih psikologi konstitusional itu? Psikologi konstitusional adalah suatu bidang ilmu psikologi yang masih kontroversial. Dan yang kelima adalah psikologi okupasional. Apa sih psikologi okupasional itu? Psikologi okupasional merupakan suatu terminologi yang tampaknya merangkum suatu bidang kajian psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi vokasional, dan psikologi sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah psikologi sekolah dan pendidikan. Psikologi sekolah adalah kajian tentang perilaku peserta didik di sekolah. Sedangkan psikologi pendidikan adalah kajian tentang perilaku dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Cabang dari ilmu psikologi yang menekankan pada perkembangan manusia dan berbagai faktor yang membentuk perilakunya sejak lahir sampai berumur lanjut. Dan yang selanjutnya adalah psikologi kepribadian. Apa sih psikologi kepribadian itu? Psikologi kepribadian adalah cabang
dari ilmu psikologi yang segi pandangnya menekankan pada hal penanaman dan peletakan tingkah laku di dalam kepribadian individu. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode dalam psikologi. Untuk menyelidiki objek psikologi dibutuhkan metode. Objek psikologi sifatnya hidup dan dinamis, sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasinya. Yang pertama, metode introspeksi. Menurut para ahli, kenapa disebut metode introspeksi? Karena jiwa yang aktif tidak mungkin dihentikan untuk dilihat sendiri apa yang sedang terjadi. Kelemahan dari metode introspeksi adalah yang pertama bersifat subjektif, karena adanya sugesti dari dalam maupun dari luar, misalnya prasangka harapan, interpretasi. Dan yang kedua kelemahannya adalah masalah-masalah bawah sadar yang tidak disadari tidak dapat diungkapkan. Dan yang kedua adalah metode ekstrospeksi, meliputi sebagai berikut. Pengalaman terhadap pihak lain, gejala-gejala yang ada pada orang lain diinterpretasikan untuk disamakan dengan gejala-gejala yang pernah dialami oleh diri sendiri. Contohnya adalah anak yang polos lebih mudah diekstraspeksi karena tidak banyak interpretasi. Kelemahan dari metode ekstrospeksi adalah subjektif karena bersandar pada pengalaman diri sendiri. Dan yang ketiga adalah metode biografi, meliputi sebagai berikut. Biografi yang tertulis sendiri adalah autobiografi dan datanya atas dasar ingatan terhadap peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Kelemahannya adalah subjektif karena ditulis oleh diri sendiri. Dan yang kedua, banyak hal-hal penting yang dilupakan. Dan yang ketiga, hal-hal negatif tentang yang bersangkutan malu untuk ditulis. Yang keempat adalah metode pengumpulan bahan. Bahan yang dikumpulkan adalah, yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat permainan. Maksudnya adalah alat apa yang digunakan dalam mengetahui metode pengumpulan dan bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua, hasil-hasil karya subjek bisa berupa yang pertama konkret berupa pekerjaan tangan, dan yang kedua abstrak, tulisan. Tulisan itu bisa berupa tulisan tangan, puisi, prosa, bisa berupa gambar. Maksudnya pada anak kecil karya gambar banyak memberikan interpretasi kejiwaan. Yang kelima, metode eksperimen. Syarat-syarat penelitian eksperimen yang pertama, eksperimenter. Harus dapat menetapkan saat timbulnya gejala yang hendak diteliti. Dan yang kedua, eksperimenter harus mengikuti proses eksperimen yang dengan teliti. Dan yang kedua, tiap eksperimen harus dapat diulang kembali dalam situasi yang sama. Kelemahan dari metode eksperimen adalah yang pertama, tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen. Yang kedua, situasi di dalam laboratorium tidak wajar. Dan yang ketiga, gejala-gejala kejiwaan sukar diukur secara eksal. Dan yang keenam, metode observasi. Pengamatan yang dilakukan dengan sengaja merupakan tanggung jawab ilmiah dan sistematis, merupakan ciri kerja ilmiah terhadap aktivitas orang lain. Observasi dalam situasi eksperimen meliputi apa saja? Gejala yang sedikit ditimbulkan dengan sengaja karena yang gejala-gejala yang akan diobservasikan sesudah
dibentukkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, sering digunakan juga one way screen, mikrofon yang dilakukan dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatun Nurlaili akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi. Aliran yang pertama yaitu aliran strukturalisme. Aliran ini itu dikemukakan oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Beliau juga berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Ciri-ciri aliran strukturalisme yang pertama yaitu prasistematik, yaitu persepsi dan perbedaan antara perasaan dan juga sensasi penginderaan kita yang didasarkan pada doktrin. Yang kedua yaitu elementasi, sensasionisme dan juga asosianisme, yaitu permulaan meninggalkan konsep doktrin. Ciri yang ketiga yaitu fase empirisme, di mana di dalam fase ini terdapat teori 3 dimensi perasaan. Yang pertama, senang dan tak senang. Yang kedua, tegang dan tak tegang. Yang ketiga, semangat dan juga tenang. Ciri yang keempat, pada tahun 1902 sampai 1903, Vilker Psikologi itu menyatakan bahwa proses mental itu lebih tinggi dari penginderaan, perasaan, persepsi, dan juga apersepsi. Aliran yang kedua yaitu aliran fungsional. Aliran fungsional yaitu aliran psikolog yang bersifat dominan pada masanya. Dan hal utama yang harus dipelajari dalam aliran ini yaitu mengenai perkembangan ilmu-ilmu psikolog. Aliran ini terlahir dari pragmatisme sebuah filsafat. Dan adapun tokoh-tokohnya yaitu William James dan juga John Dewey. Pandangan John Dewey mengenai aliran ini yaitu yang pertama, fungsionalisme merupakan psikolog tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa. Yang kedua, fungsionalisme merupakan kegunaan dasar dari kesadaran di mana jiwa itu sebagai perantara antara lingkungan dan juga kebutuhan manusia. Yang ketiga, fungsionalisme merupakan psikosifik, yaitu psikolog mengenai keseluruhan organisme termasuk di dalamnya badan dan juga jiwa kita. Yang ketiga yaitu aliran behaviorisme. Aliran ini itu lanjutan dari aliran strukturalisme oleh Wundt, di mana aliran ini itu menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Kenapa? Karena behaviorisme itu mempelajari tentang perilaku yang nyata dan juga mengenai insting yang berdasarkan pada Ivan Pavlov dan juga William MC. Aliran yang keempat yaitu aliran psikoanalisis. Aliran ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, Carl, dan juga Jung Alfred Adler. Aliran ini merupakan pandangan yang mengaitkan karena kemajuan di bidang kedokteran. Sigmund Freud itu mengungkapkan teori dasarnya tentang alam bawah sadar. Selain itu, Freud juga mengungkapkan konsep-konsep lainnya. Konsep lainnya itu ada 3. Yang pertama, ID. Yang kedua, ego. Dan yang ketiga yaitu superego. Aliran selanjutnya yaitu aliran humanistik. Aliran ini dikemukakan oleh Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Aliran ini itu muncul sebagai kritik dari aliran-aliran sebelumnya yaitu aliran behaviorisme dan juga psikoanalisis. Aliran ini disebut juga dengan the third force setelah kedua aliran sebelumnya. Adapun prinsip-prinsip di dalam aliran humanistik ini. Prinsip yang pertama tentang aliran humanistik yaitu aliran ini itu memahami manusia sebagai totalitas. Yang kedua, metode yang dipakai adalah life history atau riwayat hidup. Yang ketiga, aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan juga tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidup kita. Yang keempat, pikiran manusia itu bersifat aktif dan juga dinamis. Sekian penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran psikologi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari ilmu psikologi bagi kita. Yang pertama, tujuan mempelajari ilmu psikologi yaitu untuk menjadikan hidup kita itu lebih baik dan bahagia. Yang kedua, kita bisa mengenal dan mengetahui gejala-gejala jiwa orang lain dan kemampuan kita untuk mengenal tingkah laku orang lain. Kita dapat mengetahui bahwa orang lain itu suka atau tidak suka pada kita, orang lain itu benci, orang lain itu respect kita itu kayak mana. Itu tujuan dari ilmu psikologi, kita dapat mengetahui hal tersebut. Yang ketiga itu untuk memperoleh paham-paham tentang gejala-gejala jiwa dan tingkah laku pada manusia. Yang keempat itu untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan yang baik dengan adanya ilmu psikologi. Terus tujuan lain mempelajari ilmu psikologi itu apa? Tujuan lain dari mempelajari ilmu psikologi bagi kita yaitu kita dapat mengetahui emosi pada manusia. Yang kedua, kita terus mendapatkan ilmu-ilmu baru. Selama manusia masih hidup di dunia ini, maka psikologi akan terus dipelajari dan akan terus berkembang. Yang ketiga, tujuan dari ilmu psikologi yaitu membangun rasa empati pada diri kita. Psikologi ada agar kita dapat memahami diri dan kita bisa dapat menanamkan rasa empati pada kita. Mengapa orang itu berpikir sedemikian rupa, kayak mengapa orang tersebut itu peduli kepada kita, mengapa orang tersebut itu kayak nggak suka pada kita gitu. Terus tujuan lain dari mempelajari ilmu psikologi yaitu untuk pemahaman diri sendiri, pemahaman diri kita sendiri. Dengan ilmu psikologi kita dapat mengenal lebih jauh dari diri kita sendiri. Terus tujuan ilmu psikologi bagi guru khususnya yaitu dapat memilih metode pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman murid-murid. Jadi guru dapat memilih metode pelajaran yang mana nih yang sesuai dengan murid-muridnya. Yang kedua, memahami bentuk psikologi murid-murid. Nah, murid-murid itu, contoh murid-murid itu kayak mana bentuk sikapnya, tingkah lakunya, kesehariannya terhadap kita. Kita dapat mengetahui gejala jiwanya dengan mempelajari ilmu psikologi. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain dapat dikatakan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Hubungan psikologis dengan biologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Biologi membicarakan manusia secara unsur biologisnya, sedangkan psikologis membicarakan tentang perilaku manusia secara kejiwaannya. Dua, hubungan psikologis dengan sosiologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Sosiologis membicarakan tentang manusia hidup di masyarakat, sedangkan psikologis membicarakan perilaku manusia terkait aktivitasnya yang ada di dalam masyarakat. Hubungan psikologis 3. Hubungan psikologis dengan filsafat sama-sama menjadikan manusia sebagai objeknya. Filsafat mengkaji tentang hakikat dari kodrat manusia, tujuan hidupnya, dan sebagainya. Sedangkan psikologis membahas tentang cabang ilmu dari filsafat. 4. Hubungan psikologis dengan ilmu alam atau IPA. Yang dimaksud dengan IPA yaitu fisika dan kimia. Psikologis mengikuti metode dan cara kerja dari ilmu pengetahuan alam. Objeknya adalah manusia atau benda hidup, sedangkan fisika dan kimia objeknya benda mati. 5. Hubungan psikologis dengan hukum-hukum. Di sini hukum mencapai kebenaran dan keadilan. Ini sangat jelas dalam psikologis. Contohnya,
sidang pengadilan yang menyangkut hak kepemilikan anak. 6. Hubungan psikologis dengan kedokteran, membantu para dokter untuk mengadakan pendekatan yang baik-baik tentang pasiennya. Psikologis dalam keilmu kedokteran juga sangat penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.